A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Tabula Rasa, tempat kita belajar bersama tentang kehidupan untuk membuka pikiran kita, membuka hati kita sama-sama berdialog, kita sama-sama belajar, dan mudah-mudahan pembelajaran, ilmu, dan kesadaran ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, agar hati kita lebih terbuka, hikmah akan diberikan. Oleh karena itu, pikiran tidak terlalu sibuk, supaya pikirannya tidak loncat ke depan, loncat ke belakang. Kita hadirkan seutuh-utuhnya di sini saat ini. Mari kita menghening dipersilakan. Selesai, terima kasih. Semoga senantiasa kita sudah ada di halaman yang sama, dalam vibrasi energi frekuensi yang sama, sehingga kita siap sama-sama menjadi murid yang selalu belajar dan tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan di awal bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan berarti lebih tahu, bukan berarti lebih mendalam ataupun untuk menggurui, tetapi kita sesama murid yang sedang belajar, kita sesama pejalan yang sedang selalu mencari kebenaran untuk saling membuka pikiran dan membuka hati kita. Kita akan berbicara tentang getaran, di mana berbicara tentang hukum semesta. Nomor satu, hukum semesta yang selalu kita penting untuk kita sadari bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini adalah bergetar, atau yang sering kita sebut sebagai yang namanya vibrasi. Memahami getaran atau vibrasi ini adalah salah satu jalan juga untuk bisa bagaimana kita memahami diri kita. Kembali kepada satu statement yang selalu kita ingat, saya rasa, dan ini penting. Man arafah nafsa faqad arafah robbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Dimana kalau kita berbicara tentang ketuhanan, tentu sangat terikat dan terkait dengan kesemestaan. Di mana semesta itu juga punya hukum, dan salah satu hukumnya adalah getaran. Dan ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu itu bergetar, maka kita akan bisa merespon getaran seperti apa, dan tentu saja itu yang akan membuat kehidupan kita bisa lebih dinamis, dan tentu saja kita bisa lebih menerima realitas. Oleh karena itu, kita akan memperdalam apa itu getaran, karena nanti akan berkaitan juga seperti apa yang dikatakan Nikola Tesla. Tesla itu selalu mengatakan kalau kita ingin mengetahui rahasia semesta, ada 3 poin penting: energi, vibrasi, dan frekuensi. Dimana nanti kita akan mengerti betapa pentingnya kita mengetahui ini, dan tentu saja bukan hanya mengetahui, tetapi kita akan mengalami, karena ini akan selalu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bahas. Berbicara tentang energi, vibrasi, dan frekuensi, tentu saja ini tidak lepas dari hukum penciptaan semesta. Sekali lagi, kita tidak mungkin lepas dari hukum semesta karena kita adalah bagian dari semesta itu. Kalau mungkin kita pernah bahas ada mikrokosmos, makrokosmos, dan metakosmos, tentu saja kita semua ini adalah satu kesatuan yang tidak pernah terpisah. Maka mengenal dan memahami hukum alam itu salah satunya bagaimana kita juga dalam bahasanya sering disebut sebagai mengikro. Ikro itu salah satunya adalah bagaimana mempelajari tanda-tanda alam. Dan tanda-tanda alam ini juga tentu saja berkaitan dengan hukum-hukum alam itu sendiri, atau hukum-hukum yang disebut dengan yang namanya hukum semesta. Kalau kita kembali ke dalam konteks Al-Quran, di surat 24 ayat 35, di surat An-Nur, ini suratnya juga udah An-Nur, Nur itu cahaya gitu. Di surat 24 ayat 35 itu ada statement yang saya rasa ini penting untuk kita renungkan, karena Tuhan atau Allah di situ mendefinisikan dirinya sebagai Allahun Nur. I am the light. Aku adalah cahaya.
Jadi kalau kita analogikan dan kita sekarang mulai pahami lebih dalam berbicara tentang Allah atau Tuhan itu sendiri, nur itu esensinya adalah cahaya. Dan cahaya itu nanti kalau kita dalam bahasa yang kita bahas itu adalah kaitannya dengan yang namanya energi. Maka kehidupan semesta ini adalah kehidupan energi. Dan seluruh apapun yang ada di semesta raya ini adalah part atau bagian dari energi itu sendiri. Dimana kita tahu bahwa hukum dari kekekalan energi adalah tidak diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah bentuk. Oleh karena itu kalau kita ini adalah makhluk energi, bisa dibayangkan ketika tubuh kita ini sebetulnya kan adalah energi itu sendiri. 50 triliun sel di dalam tubuh kita, ada 1,4 volt di dalam setiap selnya, 70 triliun volt kita ini adalah energi yang bergerak. Maka tanpa energi kita tidak mungkin bisa hidup. Dan esensial kita yang sejati sebetulnya adalah energi itu sendiri. Nah maka ketika kita nanti mengerti, setiap energi itu akan ada komunikasi dengan yang namanya vibrasi. Maka dalam satu kesatuan, dalam makhluk kehidupan, di dalam kehidupan ini, kita tuh semuanya saling terkoneksi. Dan begitu kita mulai menyadari saling terkoneksinya di sini, kita mulai menyadari bahwa tidak ada yang tidak penting dalam kehidupan ini. Semua yang datang ke kita itu pasti penting. Semua yang kita alami itu pasti penting. Dan kalau pakai bahasa Quran, ada kalimat bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi itu dalam kebetulan gitu, karena semuanya pasti dalam pengaturan semesta raya, dalam pengaturan yang terbaik. Dan tentu saja poin intinya adalah bagaimana kita terus-menerus belajar. Jadi di awal yang penting untuk kita sadari dulu bahwa kita semua adalah makhluk energi. Baik kursi maupun meja, diri ini, pepohonan, gunung, langit, bintang, bumi, dan seterusnya, itu semua adalah energi itu sendiri. Dan sekali lagi, kita semua terkoneksi. Maka kalau kita berbicara dalam konteks tauhid, tauhid itu kan mengahad itu adalah menyatu dalam satu kesatuan. Maka kita ini semuanya adalah connected. Nah menariknya, kenapa sih kita harus selalu terbuka terhadap connected ini, terhadap hubungan ini? Maka nanti ada statement yang disebut silaturahim. Silah itu artinya jalan, rahim itu artinya berkasih sayang. Artinya memang kita manusia secara alamiah didesain sebagai makhluk sosial. Yang kita perlu orang lain, perlu faktor eksternal. Karena nanti kita mengerti bahwa faktor lain dan faktor eksternal itu sejatinya, poin intinya itu cuma satu ketika kita ikhro untuk lebih mengenal diri. Nah, berkaitan dengan energi, kalau kita berbicara dalam konteks penciptaan, di mana isi dari semua esensi semesta alam ini adalah energi yang sama, datang dari sumber yang sama, maka di surat 57 ayat 3 Al-Quran itu dikatakan huwal awal wal akhir, yang awal itu Allah, yang akhir itu Allah. Semua awal dan akhir itu adalah bagian dari energi itu sendiri. Jadi kita ini hidup dalam konteks energi yang selalu terhubung, energi yang tidak pernah terpisahkan dalam satu kesatuan. Seperti apa keterhubungannya dan bagaimana kita mengerti vibrasinya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Dalam konteks energi ini, hukum yang pertama kalau kita berbicara tentang semesta adalah vibrasi. Semuanya saling bergetar. Mari kita mulai renungkan bahwa setiap detik itu kita mengalami getaran, disadari atau tidak. Pikiran kita selalu bergetar, perasaan kita selalu bergetar. Dalam konteks apapun, meskipun kita melihat ada orang yang sedang diam, tapi mungkin di dalamnya tuh dalam tanda petik lagi rame banget gitu. Banyak sekali getaran-getarannya. Dan bahkan mungkin tidak disadari getaran-getaran itu yang mendominasi kehidupan kita. Maka ketika pikiran yang sering bergetar dan terlalu mendominasi, maka pikiran yang akan mengontrol hidup kita.
apalagi perasaan gitu. Kalau mungkin istilahnya baper, orang yang baper atau perasaannya itu tidak bisa dikontrol, maka perasaannya yang mendominasi diri gitu. Nah artinya begitu kita mulai menyadari getaran ini, vibrasi ini, kita akan mulai bisa menghandle pikiran kita, perasaan kita, emosi kita tentu saja. Dan itu yang akan membuat kita bisa lebih menikmati dalam kehidupan ini gitu. Karena begitu getaran ini tidak bisa kita kuasai, maka getaran-getaran itu yang akan menguasai diri kita ini. Dan nanti kita akan mengerti bahwa ada getaran-getaran yang levelnya rendah, dan ada getaran-getaran yang levelnya tinggi gitu. Nah, sebagai contoh, kalau dalam konteks apa yang kita sadari dan apa yang kita rasakan, ada satu statement yang mengatakan kata-kata itu lebih rendah pemaknaannya daripada getaran. Maka kata-kata mungkin bisa kata yang manis, mungkin bisa senyum, mungkin kita bisa terlihat ceria, tetapi hal yang paling tidak bisa ditutupi adalah getarannya. Saya yakin siapapun yang menyaksikan ini pernah mengalami gitu. Apalagi nanti kalau hubungannya atau relationship sama siapapun itu teramat sangat dekat gitu misalnya. Mungkin kita bisa melihat ada wajah seseorang lagi senyum, ketawa ketiwi gitu ya. Tetapi mungkin karena kita bisa merasakan vibrasinya, kita tahu kok sebenarnya dia lagi merasakan sedih gitu. Sebenarnya dia lagi merasakan kecewa, meskipun tampakan luarnya tuh tampak seperti ceria gitu. Karena nanti kita akan mengerti bahwa yang akan sampai itu sebetulnya adalah getarannya. Nah, sederhana juga, katakanlah kita datang ke satu tempat di mana vibrasi orang-orang di sekitarnya tuh mungkin lagi dalam keadaan rendah gitu. Dan tanpa disadari ketika kita meninggalkan tempat itu terasa banget gitu tubuh kita jadi lemes gitu ya. Jadi lelah sekali gitu. Dan nanti itu sering disebut sebagai the vampire energy gitu. Dimana vibrasi-vibrasi lemah itu juga sangat akan memengaruhi siapapun di sekitarnya. Nah begitu juga mungkin kita pernah mengalami dan merasakan gitu. Ketika kita datang ke satu tempat, dimana di tempat itu vibrasinya tuh bagus gitu ya. Vibrasinya tuh tingkatnya tingkat tinggi. Bahkan kita masuk ke tempatnya aja tuh feel-nya tuh udah enak banget gitu. Ketemu sama orang meskipun orang ini nggak banyak cerita, nggak banyak ngomong, tapi dia bisa menenangkan diri kita gitu. Karena sekali lagi getaran itu yang jauh lebih murni dan bisa sangat dalam tanda petik bisa dirasakan dengan sangat pure gitu ya, murni sekali dan jujur lah dalam tanda petik. Nah, berkaitan dengan itu, yang sangat penting adalah apa yang kita vibrasikan keluar, itu yang akan kita dapatkan ke dalam diri kita. Itu udah menjadi satu hukum. Ketika kita memvibrasikan hal negatif keluar, maka yang akan kita dapatkan, kita menarik magnet juga sesuatu yang negatif. Maka kalau kita kaitkan dengan Al-Quran di surat 42 ayat 30 dalam konteks ini gitu, itu selalu dikatakan bahwa apa yang terjadi pada dirimu itu disebabkan oleh perbuatanmu juga gitu. Sebagai contoh sederhana aja, katakanlah kita bangun pagi atau mau pergi ke kantor atau ke sekolah dalam keadaan terlambat. Dalam keadaan terlambat itu bisa tergesa-gesa dan vibrasinya bisa di bawah banget gitu. Salah satu vibrasi yang rendah itu misalkan khawatir, cemas, takut gitu. Sehingga ketika kita melakukan dengan vibrasi rendah, semesta kita akan menarik sesuatu hal juga yang rendah itu sendiri gitu. Sehingga begitu kita jalan ke kantor atau jalan ke sekolah atau kemanapun dalam vibrasi itu let's say ketemu lampu merah terus lah, ketemu yang mobil yang nyalip-nyalip lah, ketemu apa semuanya. Itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan gitu. Semuanya akan seiring, seirama, kita akan merasa bahwa ini tuh chaos banget gitulah kira-kira. Padahal konteksnya sebetulnya apa yang terjadi itu tergantung dari apa yang kita getarkan. Maka penting sekali menjaga vibrasi diri, karena apa yang datang ke dalam diri kita itu tergantung vibrasi apa yang kita keluarkan. Nah, dalam konteks di sini penelitian mengatakan vibrasi yang paling besar kalau kita berbicara medan elektromagnetik itu datang dari hati kita gitu.
Dan konteks hati di sini letaknya di sekitaran jantung. Maka di jantung ini ada sel seperti otak, dalam konteks dia lebih bisa mengalami medan magnetik gitu kira-kira. Maka perasaan kita itu akan sangat menentukan vibrasi kita. Maka ketika kita mulai bisa merasakan perasaan kita lebih baik, apalagi ketika kita mulai menyadari bahwa oh, saya sedang ada di vibrasi yang rendah. Oh, saya sedang ada di vibrasi yang sangat tidak baik. Ketika kita mulai menyadari sedang ada di mana level vibrasi kita, di situ kita mulai akan lebih bisa memperbaiki vibrasi kita untuk lebih baik lagi. Sehingga nanti kita akan mengerti, kita akan lebih punya banyak waktu terhadap diri sendiri, sehingga kita akan lebih banyak memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan baik dengan diri sendiri itu akan lebih memperbaiki hubungan baik dengan orang lain. Karena kebanyakan faktor eksternal itu dalam konteks kita pengen memperbaiki hubungan luar, kita kadang-kadang pengen memperbaiki orang lain, tetapi kita tidak memperbaiki hubungan baik dengan diri sendiri. Bahasa kerennya kadang-kadang sering disebut dengan kata-kata berdamai dengan diri. Salah satu cara berdamai dengan diri adalah berdamailah dengan vibrasi buruk di dalam diri kita. Dan ini semua faktornya adalah latihan. Jadi sesederhana, kita jujur dengan perasaan apa yang sedang dirasakan. Karena tidak pernah ada perasaan yang salah. Dan ketika kita bisa menerima perasaan itu, kita tahu apa yang harus dilakukan. Karena sekali lagi, apa yang kita rasakan itu terbroadcast atau itu terpancar kepada sekitar kita. Maka sekitar kita tuh akan bisa merasakan bukan dari ucapan kita, bukan dari gerak tubuh kita, tapi dari vibrasi yang memancar. Dan ketika itu vibrasinya rendah, yang kembali juga pasti akan rendah juga. Maka apa yang kita dapatkan tergantung dari vibrasi apa yang kita pancarkan. Dan penting sekali untuk melatih bagaimana kita memancarkan vibrasi yang positif, vibrasi yang baik, sehingga kita akan bisa lebih mensyukuri dalam kehidupan, menikmati keseharian, karena kita menyadari vibrasi apa dan di mana level vibrasi kita dalam keseharian itu. Bagaimana kita mengolah vibrasi ini, kita akan bahas setelah ini. Banyak yang bertanya, seorang ibu bertanya tentang bagaimana sih cara ngasih tahu si anak supaya anaknya nggak nakal, nggak bandel, atau apapun itu gitu ya. Dan itu kadang atau seringnya bahkan itu tidak berhasil. Karena ketika seorang ibu memberitahu ke anaknya dalam keadaan emosi, yang dia sampaikan sebetulnya bukan kata-katanya. Maka vibrasi emosi itu tidak mengubah sesuatu hal yang lebih baik gitu. Maka ketika seseorang ingin berubah, perbaiki dulu level vibrasi kita, minimal di vibrasi di level aman. Nanti kita bahas tentang level aman itu seperti apa. Ataupun atasan kepada bawahannya. Kenapa sih bawahannya nggak mau dengar misalkan? Ya, gimana bawahannya mau dengar ketika atasannya menyampaikan dalam vibrasi marah-marah misalnya. Menyampaikan dalam vibrasi yang levelnya rendah banget. Entah di situ ada khawatir, entah di situ ada kecemasan yang berlebih. Maka yang tersampaikan itu sebetulnya bukan idenya, bukan apapun goalsnya, tetapi justru malah vibrasinya. Maka yang lebih penting dan yang paling efektif dan efisien adalah ketika kita hendak menyampaikan sesuatu, pastikan kita ada di level vibrasi yang oke. Pastikan kita ada di level vibrasi yang baik. Saya kasih contoh untuk memudahkan. Level vibrasi ini katakanlah ada level vibrasi yang negatif dan positif. Saya kasih contoh sederhana begini. Kalau kita berbicara dalam konteks vibrasi, kita bagi dua ya, sederhana aja. Ada vibrasi positif, ada vibrasi levelnya negatif. Dan ini dalam penelitian David Hawkins itu ada ukuran-ukurannya gitu. Nah, tapi untuk memudahkan, karena saya rasa yang terpenting adalah bagaimana kita mengaplikasikan ini gitu. Level vibrasi yang paling aman itu adalah ketika kita ada di level yang namanya semangat gitu.
Jadi semangat ini penting sekali nih dalam vibrasi kita untuk dijaga. Karena kenapa? Di bawah level semangat itu vibrasinya mulai negatif. Di bawah semangat itu contohnya adalah khawatir, ketakutan, sedih, cemas gitu. Nah, ketika kita lagi ada di level energi negatif, sebaiknya kita menunda dulu untuk mengatakan sesuatu, apalagi mengambil keputusan. Dan saya rasa kita yakin sekali tahu kok level vibrasi kita tuh lagi ada di level mana gitu intinya. Ketika saya cemas dan kita nggak bisa melawan rasa kecemasan itu, nggak bisa. Dan juga yang paling terpenting ketika kita cemas jangan ditolak dan jangan didinai gitu ya. Dalam artian jangan cemas, nggak bisa. Diterima aja. Karena itu sesuatu hal yang sangat alamiah dan sangat wajar sekali. Jangan lupa kita tuh penting sekali untuk cemas. Tetapi kecemasan yang berlebih itu berbahaya. Stres itu teman. Karena kalau nggak stres kita nggak bisa move on. Dengan stres kita bisa berpikir untuk lebih baik. Dengan stres kita bisa melangkah lebih baik. Tetapi stres berlebih itu yang berbahaya. Dan sebaiknya kita mulai menyadari bahwa oh saya lagi stres dan diterima. Karena kebanyakan ketika lagi stres dia tidak diterima. Sekali lagi, orang yang bisa sembuh adalah orang yang sadar kalau dia sedang sakit. Dan sakit itu adalah sesuatu hal yang wajar sekali gitu. Sehingga ketika kita mulai agak sedikit cemas, agak sedikit khawatir, disadari dan diterima. Nah, menariknya, level yang terbaik untuk kita tetap stay, itu dalam konteks Hawkins, itu salah satunya adalah level yang penuh dengan cinta kasih atau yang disebut dengan yang namanya love. Makanya kenapa sih kalau kita berbicara dalam tradisi Islam di sholat gitu, itu selalu diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Atau Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa tertolaklah amal seseorang ketika dia tidak mengucapkan basmalah gitu. Dan ternyata basmalah itu bukan hanya ucapan, tetapi basmalah itu adalah vibrasi dari emosi atau hati kita gitu. Ketika kita menjaga dalam keadaan damai, tenang, penuh dengan cinta kasih, itu kita akan memancarkan vibrasi yang sangat membuat sekitar kita kembalinya juga dengan penuh damai, ketenangan, dan cinta kasih gitu intinya. Nah, dalam konteks ini berarti kita harus benar-benar bisa menyadari bahwa per saat ini kita lagi ada di vibrasi apa. Contoh, ketika kita mau menyelesaikan satu masalah, mau berbicara dengan siapapun, pastikan ketika kita mau berbicara, level emosi kita tuh dinaikkan dulu at least ke level semangat, dan mudah-mudahan kita masuk ada di level tenang, damai, dan penuh cinta kasih. Dan menariknya, untuk menaikkan level ini, itu kadang kita perlu jeda sejenak. Kita perlu hening sejenak. Itulah kenapa dalam tradisi Islam ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu sebetulnya kalau kita lihat di YouTube gitu ya, ada icon pause gitu ya. Kita sebetulnya pencet pause sebentar, karena dengan pause sebentar kita menjaga jarak dengan pikiran kita menjaga jarak dengan perasaan kita menjaga jarak dengan emosi kita. Semakin kita menerima perasaan, emosi, dan pikiran kita mulai bisa menaikkan level energi ini at least ke level yang lebih tenang. Mungkin kalau dalam perspektif nafsu itu ada level amarah, lawamah, dan mutmainah gitu. Ketika di level amarah itu bergumul sekali gitu. Dan sebaiknya ketika perasaan nggak enak gitu ya, level vibrasinya rendah, itu dipersedikit untuk kita berbicara kepada siapapun gitu. Karena level apapun yang ada di dalam diri kita yang dikeluarkan dalam pembicaraan, impact pembicaraannya pasti level vibrasinya juga akan rendah sekali. Maka menarik sekali Nabi Muhammad selalu mengatakan bahwa kalau kamu lagi marah berdiri, duduk dulu. Supaya at least itu ada peningkatan level vibrasi, tidak di level marah gitu. Kalau duduk masih marah ya berbaring dan seterusnya gitu intinya. Nah, dasarnya yang mulai kita harus sadari, kenapa sih orang jarang mau dengar ucapan saya? Kenapa nggak mau nurut? Itu jangan langsung nyalahin siapapun yang di luar diri kita. Jangan-jangan
Ketika kita berucap, ketika kita mengatakan sesuatu, kita berbicara di level vibrasi yang rendah, yang tidak memengaruhi kedamaian orang lain, yang tidak memengaruhi kebaikan orang lain. Karena kenapa? Pancaran vibrasinya datang dari diri kita sendiri. Maka penting untuk kita melatih. Salah satunya dalam tradisi Islam, sholat itu sendiri gitu. Jadi sholat itu sangat banyak manfaatnya, salah satunya adalah kita punya pause moment gitu. Kita punya jeda terhadap pikiran, perasaan, emosi kita. Sehingga di situ kita mulai bisa merasakan bahwa oke, saya harus meningkatkan vibrasi level rendah saya untuk masuk ke vibrasi yang levelnya tinggi gitu. Maka kenapa sih di akhir sholat itu ada salam kanan, salam kiri, damai kanan dan damai kiri? Karena di level kedamaian itu vibrasi akan berlaku lebih baik, dan ketika kita ada di level love atau cinta, kita akan memberikan dampak positif vibrasi